Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Leni Mariana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang globalisasi. Apa sih pengertian globalisasi itu? Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi dianggap sebagai proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi beberapa individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Proses pengembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang akhirnya merupakan penggerak globalisasi. Dalam pandangan universal, globalisasi dapat diartikan bermacam-macam, menurut sudut pandang dari orang-orang yang melihatnya, seperti contoh pendapat dari tokoh-tokoh terkenal, yaitu yang pertama ada Bill Clinton. Mantan Presiden Amerika Serikat ke-42 ini berpendapat bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas. Yang kedua ada George Bush. Mantan Presiden Amerika Serikat ke-41 ini mengatakan bahwa globalisasi adalah tumpuan perdagangan dan kepercayaan. Yang terakhir ada Tony Blair. Mantan Perdana Menteri Inggris ini berpendapat bahwa globalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Globalisasi juga memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif menyebabkan munculnya masyarakat mega kompetisi, di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Yang kedua, dampak negatif. Globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi, dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi, yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tantangan sebelum sulit dipertemukan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan, dan inovasi dalam struktur, isi, dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Selanjutnya, faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan iptek yang semakin meningkat. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi juga mendukung hal tersebut, sehingga menyebabkan transparansinya batas-batas antar negara. Yang kedua, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas. Perdagangan bebas dimulai ketika perdagangan internasional mulai membuka pasar antar negara secara terbuka. Yang ketiga, politik. Dimulai dengan terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 yang mengubah seluruh tatanan politik yang bersifat global. Yang keempat, lingkungan hidup. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, arus globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Penggerusan terhadap nilai-nilai budaya lokal adalah resiko yang tidak dapat dihindari, di mana bangsa Indonesia sendiri adalah bagian dari komunitas global. Menolak globalisasi bukanlah pilihan yang tepat, karena artinya menghambat kemajuan sains dan teknologi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah strategi untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapinya. Berikut ini adalah strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yaitu pengembangan jati diri bangsa, pemahaman falsafah budaya, penerbitan peraturan daerah, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi informasi. Pandangan Islam terhadap globalisasi. Dalam universalisme Islam, ada 3 domain yang dididik untuk menyambut globalisasi, yaitu ulum al-din, ilmu agama, dirasa al-islamiyah, studi Islam, dan al-fiqh,
Islam, pemikiran Islam. Terkait dengan globalisasi, pemikiran Islam selalu mengalami perubahan dan perluasan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.